Pasal 89. Maka diucapkan Yehosua lagu ini. Pada hari ketika Yahwe menyerahkan orang Amori ke dalam tangan Yehosua dan Bani Israel, dan dia mengucapkannya di depan mata seluruh Israel. Engkau telah melakukan hal-hal perkasa, ya Yahwe. Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Siapakah yang seperti Engkau? Bibirku akan menyanyi bagi namamu. Kebaikanku dan bentengku, menaraku yang tinggi. Aku akan menyanyikan nyanyian baru kepadamu. Dengan ucapan syukur, aku akan menyanyi bagimu. Engkaulah kekuatan keselamatanku. Semua raja-raja bumi akan memujimu. Pemimpin-pemimpin dunia akan menyanyi bagimu. Bani Israel bersukacita dalam keselamatanmu. Mereka akan menyanyi dan memuji kuasa-Mu. Kepadamu ya Yahwe, kami percaya. Kami berkata, Engkaulah Elohim kami, karena Engkaulah perlindungan kami dan menara yang kuat terhadap musuh-musuh kami. Kepadamu kami berteriak dan tidak akan malu. Dalam Engkau kami percaya dan dilepaskan. Ketika kami berteriak kepadamu, Engkau mendengar seruan kami. Engkau melepaskan nyawa kami dari pedang. Engkau menunjukkan kepada kami kasih karunia-Mu. Engkau memberikan kepada kami keselamatan-Mu. Engkau membuat sukacita hati kami dengan kekuatan-Mu. Engkau pergi keluar untuk keselamatan kami dengan tangan-Mu yang menebus umat-Mu. Engkau menjawab kami dari surga kekudusan-Mu. Engkau menyelamatkan kami dari berpuluh-puluh ribu orang. Matahari dan bulan tetap diam di langit, dan Engkau berdiri dalam murka-Mu terhadap para penindas kami, dan memerintahkan penghakiman-Mu atas mereka. Semua pemimpin-pemimpin bumi berdiri, raja-raja bangsa-bangsa telah berkumpul bersama-sama. Mereka tidak beranjak dari hadapan-Mu, mereka menginginkan peperangan-Mu. Engkau bangkit melawan mereka dalam amarah-Mu, dan menurunkan murka-Mu atas mereka. Engkau menghancurkan mereka dalam amarah-Mu dan memusnahkan mereka dalam hati-Mu. Bangsa-bangsa akan terbakar dengan geram-Mu. Kerajaan-kerajaan runtuh karena murka-Mu. Engkau melukai raja-raja pada hari amarah-Mu. Engkau mencurahkan geram-Mu atas mereka. Murka amarah-Mu mencengkeram mereka. Engkau membalikkan kejahatannya ke atas mereka dan memusnahkannya dalam kefasikan mereka. Mereka menyebarkan perangkap. Mereka jatuh ke dalamnya. Di dalam jaring mereka bersembunyi. Kaki mereka terjerat. Tangan-Mu siap bagi semua musuh-Mu yang berkata, dengan pedang mereka menduduki negeri, dengan lengannya mereka tinggal di kota. Engkau memenuhi wajah mereka dengan malu. Engkau mencampakkan tanduk mereka ke tanah. Engkau menggentarkan mereka dalam murka-Mu dan menghancurkan mereka dalam amarah-Mu.
Bumi bergetar dan berguncang karena suara angin badai-Mu atas mereka. Engkau tidak menahan nyawa mereka dari kematian dan membawa nyawa mereka turun ke dalam kubur. Engkau mengejar mereka dalam angin badai-Mu. Engkau menghabiskan mereka dalam angin puting beliung-Mu. Engkau mengubahkan hujan mereka menjadi hujan batu. Mereka jatuh ke sumur-sumur yang dalam sehingga mereka tidak dapat bangkit. Mayat-mayat mereka seperti sampah yang dicampakkan di tengah jalan. Mereka terbakar dan hancur dalam amarah-Mu. Engkau menyelamatkan umat-Mu dengan keperkasaan-Mu. Karena itu hati kami bersukacita di dalam Engkau. Jiwa kami mengagungkan keselamatan-Mu. Lidah kami akan menceritakan keperkasaan-Mu. Kami akan menyanyi dan memuji pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ajaib. Karena Engkau menyelamatkan kami dari musuh-musuh kami. Engkau melepaskan kami dari mereka yang bangkit melawan kami. Engkau menghancurkan mereka dari hadapan kami dan menindas mereka di bawah kaki kami. Demikianlah seluruh musuh-musuh-Mu binasa, ya Yahweh. Dan orang fasik akan seperti debu jerami ditiup angin. Dan kekasih-kekasih-Mu akan seperti pohon-pohon yang ditanam di tepi air. Maka Yehosua bersama seluruh Israel kembali ke perkemahan di Gilgal setelah memukul seluruh raja-raja, sehingga tidak ada sisa yang tertinggal dari mereka. 5 raja melarikan diri dari peperangan dengan berjalan dan menyembunyikan diri mereka dalam sebuah gua. Yehosua mencari mereka di lembah peperangan, namun tidak menemukan mereka. Dan sesudah waktu itu dikatakan kepada Yehosua, raja-raja itu telah ditemukan dan lihatlah, mereka bersembunyi di dalam gua. Yehosua berkata, pilihlah orang-orang untuk pergi ke mulut gua, dan jagalah mereka, supaya mereka tidak melarikan diri. Dan Bani Israel melakukannya. Yehosua memanggil seluruh Israel, dan berkata kepada para perwira perang, letakkan kakimu di leher raja-raja ini. Dan Yehosua berkata, demikianlah akan Yahweh lakukan kepada seluruh musuhmu. Lalu Yehosua memerintahkan supaya mereka membunuh raja-raja itu dan melemparkan mereka ke dalam gua dan meletakkan batu-batu besar di mulut gua. Yehosua kemudian pergi bersama semua orang-orang yang ada bersamanya pada hari itu ke Makeda, dan dia memukulnya dengan mata pedang. Dia memusnahkan sama sekali semua yang bernyawa dan segala yang ada di kota itu. Dia melakukan kepada raja dan orang-orang di sana seperti yang telah diperbuat kepada Yeriko. Dia berjalan terus dari sana ke Libna, dan dia berperang melawannya. Yahweh menyerahkannya ke dalam tangannya. Yehosua memukulnya dengan mata pedang, juga semua yang bernyawa di dalamnya. Dia melakukan kepadanya dan kepada rajanya seperti yang telah dia perbuat kepada Yeriko. Dari sana dia berjalan terus ke Lakis untuk berperang melawannya. Horam Raja Geser
pergi untuk membantu orang-orang Lakis. Yehosua memukul dia dengan orang-orangnya hingga tidak ada lagi yang tersisa baginya. Yehosua merebut Lakis dan semua orang yang ada di dalamnya, dan dia melakukan kepadanya seperti yang telah dia perbuat kepada Libna. Yehosua bergerak dari sana ke Eglon, dan dia merebutnya juga. Dia memukulnya juga semua orang yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Dan dari sana dia berjalan terus ke Hebron dan berperang melawannya dan merebutnya dan menghancurkannya sama sekali. Dia kembali dari sana bersama seluruh Israel ke Debir dan berperang melawannya dan memukulnya dengan mata pedang. Dia membinasakan semua yang bernyawa di dalamnya. Dia tidak meninggalkan satu pun yang tersisa. Dia melakukan kepadanya dan kepada rajanya seperti yang telah dia perbuat kepada Yeriko. Yehosua memukul seluruh raja-raja orang Amori, mulai dari Kades Barnea hingga ke Asa. Dia merebut negeri mereka semuanya, karena Yahwe yang berperang bagi Israel. Kemudian Yehosua dan seluruh Israel kembali ke perkemahan di Gilgal. Ketika waktu itu, Yabin Raja Kasor mendengar segala yang telah Yehosua perbuat kepada raja-raja orang Amori. Yabin memanggil Yobab Raja Madon, dan Laban Raja Simron, dan Yepal Raja Aksab, dan semua raja-raja orang Amori, katanya, "Datanglah segera kepada kami, dan tolonglah kami, supaya kita dapat memukul Bani Israel sebelum mereka mendatangi kami dan melakukan kepada kami seperti yang telah mereka perbuat kepada raja-raja orang Amori yang lain." Dan semua raja-raja ini mendengarkan perkataan Yabin, Raja Casor. Mereka pergi bersama seluruh pasukan mereka, 17 raja, dan pasukan mereka seperti pasir di tepi laut banyaknya. Bersama-sama dengan kuda-kuda dan kereta-kereta tak terhitung jumlahnya. Dan mereka tiba dan berkemah bersama-sama di mata air Merom. Mereka berkumpul bersama-sama untuk berperang melawan Israel. Dan Yahwe berfirman kepada Yehosua, "Jangan takuti mereka, karena besok kira-kira waktu ini, aku akan menyerahkan mereka semuanya terbunuh di hadapanmu. Engkau harus melumpuhkan kuda-kuda mereka dan membakar kereta-kereta mereka dengan api." Dan Yehosua beserta seluruh prajurit datang dengan tiba-tiba atas mereka dan memukulnya. Mereka jatuh ke dalam tangannya, karena Yahwe telah menyerahkan mereka ke dalam tangan Bani Israel. Maka Bani Israel mengejar semua raja-raja ini bersama pasukan mereka dan memukul mereka hingga tidak ada yang tersisa dari mereka. Yosua melakukan kepada mereka seperti yang Yahwe firmankan kepadanya. Yehosua kembali pada waktu itu ke Kasor dan memukulnya dengan pedang dan membinasakan semua yang bernyawa di dalamnya
dan membakarnya dengan api. Dan dari Kasor, Yehosua berjalan terus ke Simron dan memukulnya dan menghancurkannya sama sekali. Dari sana dia berjalan terus ke Aksab, dan dia melakukan kepadanya seperti yang telah dia perbuat kepada Simron. Dari sana dia berjalan terus ke Adulam, dan dia memukul semua orang di dalamnya. Dia melakukan kepada Adulam seperti yang telah dia perbuat kepada Aksab dan Simron. Dia berjalan terus dari mereka ke semua kota raja-raja yang telah dia pukul. Dia memukul semua orang yang tersisa dari mereka, dan dia membinasakan mereka semuanya. Hanya barang jarahan dan ternak mereka saja yang diambil orang Israel bagi dirinya sendiri sebagai rampasan. Tapi setiap manusia mereka pukul. Mereka tidak membiarkan satu nyawa pun untuk hidup. Seperti Yahwe perintahkan kepada Moses, demikianlah dilakukan Yehosua dan seluruh Israel. Mereka tidak melalaikan apapun. Maka Yehosua dan seluruh Bani Israel memukul seluruh tanah Kanaan, seperti Yahwe telah perintahkan kepada mereka, dan memukul semua raja-raja mereka. Ada 31 raja, dan Bani Israel merebut seluruh negeri mereka. Selain kerajaan Sihon dan Og yang ada di seberang Yarden, yang daripadanya Moses telah memukul banyak kota, Moses memberikannya kepada orang Ruben dan orang Gad dan separuh suku Manasye. Yehosua memukul semua raja yang ada di sisi Yarden sebelah barat dan memberikannya sebagai warisan kepada 9,5 suku Israel. Selama 5 tahun, Yehosua menjalankan peperangan dengan raja-raja ini, dan dia memberikan kota-kota mereka kepada orang Israel. Lalu negeri itu menjadi tenang dari peperangan di seluruh kota-kota orang Amori dan orang Kanaan.